Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Udah lama gue nggak upload video karena beberapa kesibukan. Dan belakangan gue agak pengen bikin video lagi, dan akhirnya gue baru aja nyempetin. Dan kali ini sebenarnya gue mau update aja soal binatang apa aja yang udah gue pelihara belakangan, karena di video terakhir kan gue sempat upgrade kandang, terus unboxing bearded dragon baby. Dan kali ini gue mau update aja sih, hewan apa aja, nambah apa aja, ada yang baru atau masih sama jenisnya. Dan jujur gue agak hilaf setelah video terakhir tuh. Gue beberapa kali beli hewan, kebanyakan memang bearded dragon, cuman nanti ada satu hewan yang gue mau kasih lihat, standar sih, cuman gue pengen cerita aja. Kebanyakan hewan itu gue dapet dengan harga bagus, jadinya gue susah nolaknya. Ada beberapa yang dari lelang, ada yang dapet dari forum terus jualnya murah, jadi gue ambil gitu. Dan seperti yang gue pernah sebutkan di video sebelumnya, bahwa gue mau coba belajar breeding, jadi gue nyiapin beberapa female. Nah, apa aja yang udah gue beli belakangan dari beberapa bulan terakhir, mungkin udah lama ya. Kita langsung lihat aja. Cuman mungkin kayaknya gue mau mulai dari bersihin kandang-kandangnya dulu, karena tiap pagi ini rutinitas yang biasa gue lakuin. Oke, langsung aja kita lihat. Dibanding video sebelumnya yang terakhir gue buat, gue nambah sekitar 2 atau 3 kandang lagi, karena gue mendadak beli bearded dragon, jadi gue harus nambah kandangnya. Dan biasa gue bersihinnya itu satu-satu pakai kuas dulu, gue sapu dulu lah, gue ambil kotoran yang keringnya, dan biasanya gue semprot pakai disinfektan, sama gue sikat pakai sabun reptil, jadi bersih dan baunya nggak terlalu parah lah gitu. Untuk detailnya bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi gue biasanya gue sikat seperti itu, baru gue gosok pakai tisu kotorannya gitu. Dan gue tipikal yang agak-agak rewel untuk kebersihan kandang, jadi karena gue seneng lihat kandang yang bersih, displaynya bagus, jadi menurut gue penting banget biar tetap bersih. Nah, baru abis itu biasanya gue langsung siapin pakan buat bede-bede gue atau binatang-binatang gue yang lain. Nah, ini mulai dari yang pertama, seperti yang gue udah pernah ceritain, ini bede pertama gue dan yang paling gede, kebetulan ini jantan. Cuman permasalahannya belakangan makannya lagi agak mudi dan agak sedikit, jadi gue mau coba kasih makan yang agak lebih bervariasi. Ini gue coba kasih makan ulet Jerman, karena belakangan makannya dikit banget. Kita lihat sambil digerak-gerakin, karena yang kita tahu BD matanya agak-agak jelek. Nah, selanjutnya ini BD yang kedua. Nah, ini yang paling galak, bisa dilihat reaksinya cepat banget. Dan ini yang terbesar kedua, juvenile kira-kira size-nya. Karena dia galak, jadi makannya enaknya nggak susah, jadi kasih apa juga dimakan. Nah, ini juga male, morphnya post head typo nggak salah. Habis itu baru langsung dimasukin ke kandangnya, balik lagi. Nah, ini yang belum pernah gua upload videonya. Ini dua-duanya female, udah usia juvenile juga, hampir dewasa. Nah, ini yang mau gue ceritain. Jadi betina ini gue beli buat persiapan breeding. Jadi secara fisik emang ada minusnya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau piara BD itu suka ada beberapa minus. Biasanya tuh pas kecil jarinya kegigit atau ekornya tumpul. Nah, cuman
untungnya makannya nggak masalah. Walaupun dari seller sebelumnya gue beli tuh keadaannya di piaranya agak jorok, jadi kotor. Jadi gue bersihin, gue kasih makanan yang proper supaya gemuk, karena kalau betina kalau bisa gemuk supaya kapasitas telurnya nantinya gede dan sehat. Karena kan kalau dia lagi masa bertelur agak riskan. Nah ini bisa kita lihat jarinya, kukunya nggak ada semua. Yang ini ada beberapa yang hilang. Cuman buat gue sih nggak masalah selama sehat dan gak jamuran. Ini ekornya tumpul, cuman ini jarinya lengkap sih kalau ini. Ya mudah-mudahan mungkin tahun depan bisa project breeding. Nah ini ada 2 lagi. Ini apa ya, baby up kayaknya deh, kurang lebih kecil dari yang tadi. Ini juga harusnya sih dua-duanya female ya kalau dari seller sebelumnya. Ini makan juga nggak ada masalah, dan ini kebetulan morphnya rada bagus yang ini, jadi dia letterback, punggungnya lebih halus dan warnanya kuning. Ini female, mudah-mudahan bisa jadi future breeding juga. Dulu waktu beli ini sih kondisi perfect, nggak ada minus, jari lengkap, ekornya lengkap, nggak putus, makan juga bisa dilihat mantap. Nah ini detailnya bisa dilihat letterback. Nah yang ini, kalau yang ini normal sih, cuman kalau nggak salah dia head hypo, dia ada head hyponya. Makan juga aman. Nah ini gua dapat dari lelang dan harganya oke, jadi gua ambil. Ini warnanya agak kemerahan sih, makanya gua ambil. Jarinya juga lengkap, ekor nggak tumpul. Oh ini kebetulan jangkrik semua yang ini, dan lagi nggak jadwal pemberian kalsium, jadinya langsung gua kasih di kandang. Nah ini yang paling kecil 2. Ini juga gue dapet dari lelang 2 sekaligus, murah banget, jadi mau nggak mau gue ambil deh, sayang kalau nggak diambil. Ini dua-duanya kalau nggak salah head hypo juga, dan cuman untuk kelaminnya unsex karena nggak tahu, masih terlalu kecil, belum bisa diidentifikasi. Nah ini karena masih kecil, kebanyakan pakai dubia supaya lebih sehat sama nggak kegedean. Soalnya kalau jangkrik suka kegedean buat size mulutnya. Nah bisa dilihat. Nah ini terus yang selanjutnya yang agak gede. Juga masih pakai dubia. Kebetulan lagi ada stok dubia yang kecil-kecil kayak gini. Dikondisikan supaya pakannya itu nggak melebihi dari besar kepalanya. Nah ini detailnya. Kayaknya sih dari kecil ini udah lumayan terang, warnanya pedes banget. Hanya yang kecil, kalau gue perhatiin ini pertumbuhannya agak lambat dan warnanya gelap. Nah ini yang mau gue ceritain juga adalah selain bearded dragon, gue juga ada ini kura-kura darat, yaitu sulcata. Nah ini gue juga kasih makan seperti biasa pakai pelet, disemprot multivitaminnya. Ini umur berapa ya? Gue mungkin 7 atau 8 bulan, gue agak kurang ingat. Normal aja, gue buat variasi piaraan di rumah. Gue piara di dalam turtle table, dan so far sih sehat. Dan memang sulcata ini salah satu kura-kura darat yang nggak terlalu susah dipiaranya. Selama lampunya cukup, suhunya cukup. Untuk detailnya mungkin nanti setupnya bakal gue bikin di video terpisah.
Kalau kali ini gue mau cerita perkembangan piaraan gue sampai sejauh ini. Nah, habis itu biasanya gue siapin sayur buat menu keduanya lah, buat semuanya, buat kadal juga, buat sulcata juga. Habis itu gue taruh. Nah, ini kebetulan yang paling gede ini agak malas makan sayur, gue kurang tahu kenapa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa bantu komen di bawah supaya BD kita jadi lebih rakus kalau makan sayur. Kalau orang lain sih nggak ada masalah. Yang lainnya pada dikasih apa aja disikat, sayur juga disikat, serangga juga disikat. Nah, itu agak gede nih, agak-agak picky kalau makan, agak moody. Nah, ini apalagi nih yang ini nih, jumpy juga, rakus juga, jadi seneng piaranya. Nah, ini kecil juga makan sayurnya nggak masalah. Oke, sekian kira-kira update yang bisa gue kasih buat di channel gue, binatang-binatang apa yang baru gue dapat dan gue piara sampai sekarang. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau misalkan teman-teman suka videonya bisa di like, komen aja kalau ada yang mau ditanyakan, atau saling diskusi aja lah kita, karena gue juga pun masih belajar dalam masalah pemeliharaan hewan, karena gue belum terlalu lama juga sih main reptil. Dan subscribe juga buat teman-teman yang mau lihat video-video gue yang lain. Jadi gue selain bahas binatang, gue juga bahas hobi-hobi gue yang lain, kayak misalkan action figure atau benda-benda unik lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.